dalam video kali ini saya akan membahas tentang statistika parametrik dan non-parametrik. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang statistika parametrik. Nah, statistika parametrik ini merupakan suatu ilmu yang dapat diterapkan pada data yang memiliki sebaran atau distribusi normal. Nah, statistik parametrik ini juga dapat digunakan apabila memenuhi asumsi normalitas. Bila data yang akan digunakan atau diteliti dianggap belum berdistribusi normal, maka perlu dilakukannya normalitas terlebih dahulu agar menggunakan distribusi parametrik. Nah, kapan kita menggunakan parametrik ini? Nah, dengan syarat penerapannya adalah yang pertama, sampel itu harus berukuran besar atau minimal 30 sampel. Kemudian yang kedua, sampel yang diambil itu berdistribusi normal atau sebaran data bersebaran itu normal. Selanjutnya, tiga itu varian sampel harus sama atau homogen. Yang keempat, ukuran skala data harus interval atau rasio atau numerik. Yang kelima, pengambilan sampel harus ditarik secara random. Nah, ini adalah tabel tentang macam-macam data serta bentuk-bentuk hipotesis yang akan digunakan. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang untuk macam data interval rasio untuk parametrik, yakni untuk deskriptif t-test, kemudian untuk komparatif menggunakan t-test of related, kemudian t-test of independent, dan untuk komparatif akan menggunakan one way ANOVA. Baik, langsung kita masuk yang pertama, yakni ada one sample t-test atau uji satu sampel, di mana uji ini digunakan untuk analisis deskriptif. Konsep dasar dari one sample t-test yakni merupakan uji T satu sampel yang digunakan untuk menguji nilai rata-rata dari suatu sampel tunggal dengan suatu nilai acuan. Dalam uji T satu sampel ini terdapat asumsi yang harus dipenuhi sebelum masuk ke analisis, yaitu data berskala interval atau rasio dan data sampel berdistribusi normal. Untuk dasar pengambilan keputusan, H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel. Kemudian H0 diterima apabila T hitung lebih kecil daripada T tabel. Atau dengan penggunaan angka probabilitas, yakni jika signifikan to tel lebih besar dari taraf nyata atau alfa, maka H0 diterima. Kemudian jika signifikan to tel kurang dari taraf nyata atau alfa, H0 ditolak. Nah, sebagai contoh, di sini terdapat contoh dengan dari hasil penelitian sebelumnya diketahui bahwa rata-rata skor TOEFL mahasiswa untuk seluruh mahasiswa universitas adalah 415 dengan deviasi standar 55. Nah, dari hasil tersebut ujilah apakah benar pernyataan bahwa rata-rata TOEFL mahasiswa adalah 415. Diketahui data berdistribusi normal dengan alfa 5%. Nah, di sini terdapat angka atau data dari 1 sampai 20 hingga 40 dengan hipotesis penelitian H0 rata-rata nilai TOEFL seluruh mahasiswa sama dengan 415. Dan HA atau hipotesis alternatifnya yakni rata-rata nilai TOEFL seluruh mahasiswa tidak sama dengan 415. Lalu dengan analisis data SPSS, maka harus dilakukan prosedurnya seperti ini. Pertama, kita jalankan SPSS, kemudian pada menu variabel di bawah, paling bawah sekali, itu ada kita harus mengisi kolom dengan nilai di baris pertama dengan desimal bernilai 0, pada measure itu pilih scale. Kemudian kita masukkan data yang telah kita dapatkan tadi, kita masukkan ke data view.
Selanjutnya kita pilih Analyze, kemudian Compare Mean, lalu pilih One Sample T-Test. Maka akan muncul jendela seperti ini. Kemudian akan kita masukkan variabel nilai TOEFL tadi ke tes variabel dengan memilih variabel TOEFL, kemudian klik tanda panah ke kanan di jendela tersebut dan isikan test value dengan rata-rata skor TOEFL 415, kemudian klik OK. Nah, tadi nilai ini sebelumnya berada di sini. Nah, kemudian untuk kita menyalinnya adalah kita klik data ini, maka akan kita pindahkan ke panah ini. Nah, baru bisa klik OK. Selanjutnya, untuk setelah klik OK tadi, maka akan muncul dua output. Nah, di sini kita akan memakai output dengan judul One Sample T-Test. Nah, di sini hasilnya adalah dengan dasar keputusan jika signifikan to tell lebih besar dari taraf nyata atau alfa, maka H0 diterima. Kemudian jika signifikan to tell lebih kecil dari taraf nyata atau alfa, maka H0 ditolak. Nah, tadi untuk signifikannya itu adalah 5%, maka pada tabel sampel titik di atas merupakan tabel untuk penarikan kesimpulan dari hipotesis yang akan kita ambil. Nah, dengan pendekatan nilai T hitung didapat 0,852 di sini. Ini adalah T hitung. Kemudian, serta nilai signifikan sebesar 0,400 itu ada di sini, signifikan to tell. Nah, ternyata dari data tersebut kita ketahui bahwasannya signifikan itu to-tell-nya sebesar 0,400 itu lebih besar dari alfa yakni 0,05, maka asumsi yang diterima adalah H0 diterima. Dengan kesimpulan, berdasarkan hasil tersebut, hipotesis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai TOEFL seluruh mahasiswa itu sama dengan 415, sesuai dengan hipotesis awal yang telah kita tentukan tadi. Nah, selanjutnya ada two independent sample t-test. Nah, uji ini digunakan untuk analisis komparatif dua sampel yang tidak berpasangan. Dikatakan tidak berpasangan di saat sampel itu tidak berasal dari subjek yang sama atau sumber yang sama, maka sampel itu dikatakan tidak berpasangan. Untuk konsep dasar, independent sample t-test ini adalah uji statistik yang membandingkan rata-rata dari dua kelompok sampel yang saling bebas atau independen. Independent sample t-test digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara dua kelompok tersebut, ditinjau dari nilai rata-rata. Dengan dasar pengambilan keputusan, yakni H0 ditolak apabila T hitung lebih besar dari T tabel, kemudian H0 diterima apabila T hitung lebih kecil daripada T tabel, atau dengan penggunaan angka probabilitas, yakni jika signifikan to tell lebih besar dari taraf nyata atau alfa, maka H0 diterima. Dan jika signifikan to tell lebih kecil dari taraf nyata atau alfa, maka H0-nya ditolak. Kita langsung masuk ke contoh. Di sini, seorang guru ingin menerapkan pembelajaran berbasis multimedia interaktif untuk mengukur kecerdasan majemuk atau multiple intelligence di siswa dan membandingkannya dengan pembelajaran konvensional. Dengan menggunakan tes standar, guru ingin mengetahui apakah
terdapat perbedaan kecerdasan majemuk siswa yang diberikan pembelajaran berbasis multimedia interaktif dibandingkan dengan siswa yang belajar dengan media konvensional. Diketahui data berdistribusi normal dan taraf signifikansi yakni 5%. Nah, di sini udah ada data yang telah disajikan. Lalu bagaimana cara pengerjaannya? Kita akan analisis menggunakan SPSS dengan hipotesis penelitian H0, tidak ada perbedaan rata-rata kecerdasan majemuk siswa yang diberikan pembelajaran berbasis multimedia interaktif dibandingkan dengan siswa yang belajar dengan media konvensional. Kemudian HA, terdapat perbedaan rata-rata kecerdasan majemuk siswa yang diberikan pembelajaran berbasis multimedia interaktif dibandingkan dengan siswa yang belajar dengan media konvensional. Nah, kita masuk ke analisis SPSS, yakni pertama, kita buka terlebih dahulu, kemudian pada menu variable view, kita isikan nama dengan nilai di baris pertama dengan desimal 0, dan kelas di baris kedua dengan desimal 0 juga, dan pilih untuk measure-nya kita pilih scale. Selanjutnya, kita masukkan nilai data siswa tadi ke data view, serta berikan kode kelas siswa. Indeks 1, misal, untuk kelas pembelajaran multimedia, seperti ini. Kemudian, untuk indeks 2, untuk kelas konvensional serta masukkan nilainya. Nah, ini untuk kode indeks kedua, untuk kelas konvensional, kemudian ini untuk nilainya. Nah, setelah kita masukkan data tersebut, baru kita pilih analyze, ya, terus kita pilih compare mean dan independent sample t-test. Maka nanti akan muncul jendela seperti ini. Nah, pada jendela seperti ini, kita masukkan variabel nilai tadi ke test variabel S dan kelas ke grouping variabel. Nah, ini kelas berada di grouping variabel, nilai bisa kita pindahkan ke test variabel. Nah, setelah itu baru kita klik tombol define group di sini. Kemudian isikan grup 1 dengan 1, grup 2 dengan 2. Selanjutnya continue, lalu OK. Maka akan muncul output seperti ini. Nah, untuk pembacaan hasil analisis, untuk tabel grup statistik, ini akan menampilkan secara garis besar hasil analisis statistik deskriptifnya, seperti per kelompok, standar deviasi, dan standar error. Nah, diketahui N-nya, jumlah sampelnya itu ada 22, masing-masing kelas, dengan nilai min yang berbeda, kemudian standar deviasi berbeda, serta standar error min-nya berbeda. Nah, yang kedua adalah kita lihat ke tabel independent sample t-test. Nah, di sini ada equality of variance. Nah, di sini kita akan melihat apakah kedua data tersebut memiliki kelompok varian yang sama atau tidak. Dengan hipotesis penelitiannya adalah H0, kedua kelompok memiliki varians yang sama, dan HA, kedua kelompok memiliki varians yang tidak sama. Nah, ini untuk mengetahui bahwa kedua kelompok tersebut homogen atau tidak, maka kita harus melihat pada nilai F-nya. Ini dengan ketentuan jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 diterima, atau jika F hitung lebih kecil
maaf, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima, dan jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Atau, jika signifikansi lebih besar dari alfa, maka H0 diterima, dan jika signifikan lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak. Nah, berarti kita bisa melihat ke F ini, serta ini. Kita bisa pilih salah satu. Nah, saya di sini akan memilih di signifikan. Diketahui, sini signifikannya adalah 0,071, di mana nilai tersebut lebih besar dari jumlah alfa atau taraf nyata yang telah diberikan tadi, yakni 0,05. Nah, maka kedua kelompok tersebut homogen. Secara otomatis maka H0 diterima. Nah, selanjutnya kita akan menguji perbedaan rata-rata kedua kelompok. Nah, jika diterima atau lebih besar kedua kelompok tersebut lebih homogen, maka kita akan memilih di independen ini, di test for equality of means. Kita lihat di significant to tell, ambil yang paling atas jika dia homogen. Nah, di baris equal variansi asum, di sini karena significant to tell yakni 0,00 lebih kecil dari 0,025 setengah dari alfa, maka H0 ditolak. Secara otomatis H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata kecerdasan majemuk siswa yang diberikan pembelajaran berbasis multimedia interaktif dibandingkan dengan siswa yang belajar dengan media konvensional. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji fair sample t-test atau related sample. Nah, uji ini digunakan untuk analis komparatif berpasangan. Nah, kapan dikatakan sampel itu berpasangan? Di saat data itu kita dapat dari sampel yang sama, subjek yang sama. Atau kita bisa asumsikan seperti sebelum dan sesudah. Nah, di sini untuk konsep dasar, analis fair sample t-test ini merupakan prosedur yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua variabel dalam satu grup. Nah, analis ini digunakan untuk melakukan pengujian terhadap satu sampel yang mendapatkan satu treatment yang kemudian akan dibandingkan rata-rata dari sampel tersebut antara sebelum dan sesudah treatment. Dengan dasar pengambilan keputusan, H0 ditolak apabila T hitung itu lebih besar dari T tabel, dan H0 diterima apabila T hitung lebih kecil daripada T tabel. Atau dengan penggunaan angka probabilitas, yakni jika signifikan to tell lebih besar dari alfa, maka H0 diterima, dan jika signifikan to tell lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak. Nah, ini adalah tabel interpretasi koefisiensi korelasi. Ini dimulai dari 0,0 sampai 1. 0,00 sampai 0,199 akan dikatakan dengan sangat rendah. Kemudian 0,20 sampai 0,399 itu dikatakan rendah. Selanjutnya ada 0,40 sampai 0,599 itu dikatakan sedang. 0,60 sampai 0,799 dikatakan kuat, dan 0,80 sampai 1,00 dikatakan sangat kuat. Nah, ini adalah contoh soal. Ini ada skor, yakni sebelum dan sesudah. Ujilah apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai sebelum dan setelah diberikan pembelajaran berbasis proyek pada taraf signifikan 5%. Nah, untuk hipotesisnya, hipotesis 0 atau H0 di sini adalah tidak ada perbedaan profil pelajar Pancasila, siswa sebelum dan setelah pembelajaran berbasis proyek
Dan untuk HA itu adalah terdapat perbedaan profil pelajar Pancasila siswa sebelum dan setelah pembelajaran berbasis proyek. Nah, untuk analisis SPSS-nya seperti tadi, namun untuk nama kita akan ubah menjadi pretest dan di baris pertama dengan desimal 0, kemudian untuk yang baris kedua kita isi dengan posttest. Nah, selanjutnya kita akan masukkan data sebelum dan sesudah atau pretest or posttest. Kemudian setelah data semuanya masuk, kita akan pilih menu analyze, compare mean, kemudian per sample t-test. Nah, maka akan muncul jendela seperti ini. Nah, ini data-data yang ada di sebelah kiri akan kita pindahkan ke sebelah kanan, yakni ke tabel per variabel sebelum dan sesudah. Setelah itu kita akan klik OK. Nah, maka akan muncul output seperti ini. Nah, untuk dia akan muncul 3 tabel di outputnya. Yang pertama itu adalah tabel per sampel statistik yang menampilkan nilai pretest dan posttest dengan parameter rata-rata, jumlah sampel, kemudian standar deviasi, standar error. Kemudian untuk yang kedua ini akan muncul per sampel korelasi. Nah, pada tabel sampel korelasi ini akan menampilkan uji korelasi. Pretest dan posttest dengan output ini akan menunjukkan bahwa variabel sebelum dan setelah adalah berkorelasi atau saling berhubungan. Nah, hal ini akan menunjukkan bahwa korelasi data dari masing-masing responden adalah 0,937 ini, yakni tadi adalah sangat erat. Nah, selanjutnya untuk output atau tabel yang ketiga akan muncul seperti ini. Nah, inilah yang akan kita jadikan perhatian yang lebih khusus lagi, di mana tabel ini menampilkan uji beda dari pretest dan posttest sesudah perlakuan atau pembelajaran. Nah, output ini akan menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata profil pelajar Pancasila sebelum dan sesudah pembelajaran berbasis proyek adalah minus 4,000 dengan standar deviasi 1,044 dan standar error of mean sebesar 0,302 ini. Nah, hal ini sangat penting dari output di atas adalah apabila T hitung sama dengan 13,266, ini T hitung. Nah, bila T hitung ini dimutlakkan akan menjadi 13,266. Kita hilangkan untuk minusnya. Nah, skor ini ternyata lebih tinggi dari T tabel, yakni signifikansi 0,05 banding 11. Nah, ini kita dapatkan dari T tabel ya teman-teman. Teman-teman bisa cari untuk T tabel itu, buku T tabel. Nah, ini sudah ditentukan secara nasional. Nah, ini adalah dengan hasil 2,20099. Maka dengan demikian, maka H0 ditolak dan HA diterima. Kesimpulan ini sama apabila digunakan skor signifikan tutel, yaitu 0,000 yang ini. Nah, yang jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan kesalahan yang ditoleransi, yaitu 0,025, setengah dari alfa atau signifikan 5% tadi ya teman-teman. Berangkat dari hasil tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan profil pelajar Pancasila siswa antara sebelum dan sesudah pembelajaran berbasis proyek dengan taraf kesalahan 5%. Nah, selanjutnya kita masuk one way ANOVA. Ini adalah materi uji akhir untuk parametrik. Nah, ini one way ANOVA digunakan untuk analis komparatif lebih dari 2 sampel. Nah, bisa 3 atau 4 dan seterusnya. Nah, untuk konsep dasarnya di sini
Analisis variance atau analysis of variance atau ANOVA adalah suatu metode analisis statistik yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensial. Nah, uji dalam INOVA menggunakan uji F karena dipakai untuk pengajian lebih dari 2 sampel. Nah, untuk kelompok data yang berpasangan dan tidak berpasangan dengan satu syarat, yakni kedua data harus homogen atau bervarians, varians yang sama. Dengan dasar pengambilan keputusan, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima, dan jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Atau kita bisa menggunakan angka probabilitas, yakni jika signifikan tutel lebih besar dari taraf nyata atau alfa, maka H0 diterima, dan jika signifikan tutel lebih kecil dari taraf nyata atau alfa, maka H0-nya ditolak. Kita masuk ke contoh. Nah, contoh ini ada contoh ya, contoh soal di mana berikut ini jadikan data skor. Oh maaf ya teman-teman, ini harusnya ya skor TOEFL mahasiswa pendidikan IPA yang mengikuti kursus bahasa Inggris. Ujilah apakah ada perbedaan antara lama kursus terhadap skor TOEFL. Nah ini sampelnya ada 5, lama kursus mereka ada yang 3 bulan, kemudian 6 bulan, ada yang 9 bulan. Nah, kita menggunakan taraf signifikan 5% dengan hipotesis H0 ketiga kelompok memiliki rata-rata skor TOEFL yang sama. Nah, ini kelompoknya. Ini satu kelompok, ini 2. Nah, ini 3. Nah, di sini ketiga kelompok memiliki skor TOEFL yang sama dan HA ketiga kelompok memiliki rata-rata skor TOEFL yang berbeda. Kita masuk ke analis. Nah, untuk analis kita seperti yang sebelum-sebelumnya, yakni pada variabel Q kita masukkan nama kursus, dan skor TOEFL-nya. Kemudian pilih data view. Kita masukkan datanya berdasarkan indeksnya. Kita berdasarkan nama kursus. Ini seperti skor TOEFL dari 1 sampai 5 ini adalah untuk lama kursus 3 bulan. Kemudian 6 sampai 10 untuk 6 bulan, 11 sampai 15 untuk 9 bulan. Nah, selanjutnya ada untuk kita pilih analyze, compare mean, kemudian one way ANOVA. Di sini, ini analyze, compare mean, one way ANOVA. Setelah itu akan muncul tabel seperti ini, jendela seperti ini, jendela tabel seperti ini di SPSS-nya. Baru kita masukkan skor TOEFL ke dependent list. Awalnya tadi di sini, pindah dia ke sini. Kemudian lama kursus kita masukkan ke faktor. Ini. Ini teman-teman. Kemudian kita pilih post hoc. Tadi ada ya teman-teman post hoc. Di jendela sebelumnya itu ada post hoc di sebelah kanan, hampir pojok ya, dekat option. Nah, nanti akan muncul jendela seperti ini. Kita pilih LSD, kemudian continue. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nanti akan muncul jendela yang sebelumnya saat kita masukkan ke faktor tadi. Nah, lalu kita klik option, kita pilih descriptive, kemudian homogeneity untuk kita lihat apakah ketiga kelompok tadi homogen atau tidak. Kemudian klik continue, kita klik OK. Nah, nanti akan muncul output seperti ini. Output yang pertama itu untuk tabel pertama ini akan statistik deskriptif. Nah, ini akan kita melihat rata-rata per kelompoknya, standar deviasi, standar error, minimum dan maksimumnya. Nih. Nah, tabel yang kedua, inilah kita untuk tes homogeneity-nya. Tabel test of homogeneity of variance. Nah, ini akan menunjukkan hasil uji homogenitas varian sebagai prasyarat untuk dapat menggunakan ANOVA. Nah, di sini sudah dapat data dengan hipotesis kita, yakni H0 ketika kelompok memiliki nilai varians yang sama, kemudian HA ketiga kelompok memiliki nilai varians yang tidak sama.
Dengan ketentuan penerimaan atau penolakan, jika signifikan lebih besar dari alfa, maka H0-nya diterima. Dan jika signifikan lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Nah, ini signifikannya ya. Lihat yang 478 ya. Nah, itu. Nah, hasil pengujian ditemukan bahwa S hitung 0,786 ini ya, ini hitungnya. Kemudian dengan signifikan 0,478 tadi, oleh karena itu, jika nilai signifikan lebih besar dari alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga kelompok memiliki varians yang sama, atau dengan kata lain, varians antar kelompok bersifat homogen. Dengan demikian, prasyarat untuk menggunakan ANOVA akan terpenuhi. Nah, kita selanjutnya akan tabel. Ini adalah hasil untuk output ANOVA. Nah, tabel ANOVA ini akan menunjukkan hasil uji beda rata-rata secara keseluruhan dari ketiga kelompok tadi. Nah, dengan hipotesis demikian, yakni H0 ketiga kelompok memiliki rata-rata skor TOEFL yang sama. Kemudian HA ketiga kelompok memiliki rata-rata skor TOEFL yang berbeda. Dengan ketentuan penerimaan tadi, ini jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 terima. Namun di sini kita akan menggunakan untuk signifikan saja ya teman-teman. Di sini hasil analisis ditemukan F hitung sebesar 26,909 dengan signifikan 0,000. Oleh karena itu, nilai signifikan lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata skor TOEFL antara mahasiswa yang mengambil kursus 3 bulan, 6 bulan, dan 9 bulan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke non-parametrik. Nah, ini adalah konsep dasar non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah suatu metode atau cara uji terhadap populasi yang tidak membutuhkan asumsi parameter apapun. Dengan kata lain, uji statistik non-parametrik ini tidak bergantung pada populasi. Di sini, dalam uji statistik non-parametrik tidak ada distribusi yang perlu diketahui dan tidak ada parameter yang digunakan. Di sini, uji non-parametrik di mana variabel dihitung dengan skala nominal dan ordinal. Nah, sebelumnya itu kan untuk parametrik itu untuk interval dan rasio. Dan sedangkan untuk non-parametrik ini dia menggunakan variabel dengan skala nominal dan ordinal. Dengan kelonggaran, tidak harus berdistribusi normal, kemudian varian tidak harus homogen, datanya pun ordinal atau nominal. Nah, dia juga tidak menggunakan uji prasyarat seperti parameter sebelumnya, teman-teman. Tidak harus berdistribusi normal, kemudian homogen, kemudian sampelnya tidak harus lebih dari 30, bahkan lebih kecil daripada itu. Nah, ini untuk tabel macam data dan bentuk hipotesis. Kita nanti akan membahas Mann-Whitney, kemudian Richardson ini, dan uji kuadrat yang sampel. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji pertama. Nah, sebelum kita masuk ke uji pertama, ini ada untuk uji komparatif dan deskriptif. Nah, di sini saya sudah menyediakan nih. Uji kuadrat itu kita analogkan dengan non-sample t-test, atau dia sama dengan non-sample t-test, hanya saja untuk non-parametrik tadi itu kan tidak harus berdistribusi normal. Kemudian uji Mann-Whitney itu sama dengan independent to independent sample t-test tadi. Kemudian uji Wilcoxon itu dianalogkan dengan uji to related atau per sample t-test, dan
nantinya ada uji ke independent sample t-test atau Kruskal-Wallis, itu nanti akan sama dengan atau dianalogkan dengan uji ANOVA. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji pertama atau uji, yaitu uji C² atau uji square. Nah, ini uji C² atau C² adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel nominal. Variabel nominal ordinal. Tapi ini untuk variabel nominal. Nah, dengan hasil analisis ini jika X jika X kuadratnya hitungnya itu lebih kecil, nah ini maka harus diterima. Kemudian kita di sini akan menggunakan asymptote-nya, yakni jika asim signifikan lebih besar dari alfa maka H0 diterima, dan jika asim signifikan lebih kecil dari alfa maka H0-nya ditolak. Ini untuk hipotesisnya. Ini untuk penerimaan, ketentuan penerimaan hipotesis. Nah, ini ada soal data dari, ini ada data dengan kategori, ya kan? Karena untuk uji non parametrik ini dia berdasarkan kategori atau berjenjang untuk data yang berjenjang atau berkategori. Kemudian di sini ada kategori baik, sedang, butuh bimbingan. Nah, ini. Di sini ujilah apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan aspek bahasa anak. Nah, dengan taraf signifikan 5%. Hipotesis yang kita ambil, untuk H0 tidak ada hubungan signifikan antara jenis kelamin dan aspek bahasa pada anak. Sedangkan untuk HA-nya terdapat hubungan signifikan antara jenis kelamin dan aspek bahasa pada anak. Nah, selanjutnya ini untuk analisis SPSS ya teman-teman. Seperti tadi, untuk variabel Q kita isikan tingkat serta jumlahnya. Tadi tingkatnya tuh baik, sedang, seperti itu kan. Kemudian ini nanti akan kita masuk ke data view. Nah, ini kita masukkan data. Nah, tadi ada data yang sebelumnya. Ini ada butuh bimbingan. 1 keterangan butuh bimbingan. 2 sedang, 3 baik nih jumlah skornya kita masukkan ke jumlahnya. Selanjutnya ini kita pilih white case, dia ada di atas ya. Itu kita pilih klik data, kemudian muncul white case pada menu sehingga muncul kotak dialog seperti ini sebagai gambar. Nah, ini white case B ini kita akan masukkan jumlah pada kotak frekuensi variabel. Kemudian klik OK. Lalu setelah itu kita akan klik analyze, pilih non parametrik, legacy dialog, kemudian ada nih C². Nah, kemudian kita masukkan, akan muncul dia tabel dialog seperti ini. Kita masukkan tingkat itu pada kotak tes variabel. Nah, nanti akan secara defaultnya get from data ada kotak expected rank dan all categories equal. Pada kotak expected value akan terpilih selanjutnya, klik OK. Nah, di sini ini get from data all categories equal expected value. Nah, dia akan secara default, dia akan secara langsung. Nah, baru kita klik OK. Nah, selanjutnya akan muncul output seperti ini. Nah, hasil analisis C² ini dengan hipotesis H0 tidak ada hubungan signifikan antara jenis kelamin dan aspek bahasa anak, dan HA terdapat hubungan signifikan antara jenis kelamin dan aspek bahasa pada anak. Dengan jika asim signifikan lebih besar dari alfa, maka H0-nya diterima, dan jika asim lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak. Nih. Ini dia asim ini teman-teman. Nah, berdasarkan hasil analisis kepercayaan 95%, alfa 5%, derajat kebebasan K kurang 1 sama dengan 1. Nah, derajat kebebasan ini kita dapat dari sini. Nah, derajat kebebasan kita dapat 2, kita kurang 1 maka sama dengan 1. Nah,
Karena asinsek ini lebih besar 0,368 ini lebih besar dari 0,05 alfa, maka secara otomatis H0 diterima. Nah, keputusannya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan aspek bahasa pada anak dengan taraf signifikansi 5%. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang Mann-Whitney. Digunakan untuk analisis komparatif dua sampel yang tidak berkorelasi. Nah, uji Mann-Whitney ini digunakan untuk membandingkan dua min populasi yang berasal dari populasi yang sama. Dan uji Mann-Whitney digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas atau ketika data bersifat ordinal. Dengan hasil analisis di sini, jika asinsek tutel lebih besar dari alfa, maka H0-nya diterima, dan jika asinsek signifikan tutel lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak. Ini contohnya. Ini data, dua data. Ini adalah data untuk media kartu bergambar, kemudian media audiovisual. Di sini adalah ujilah data tersebut dengan menggunakan uji Mann-Whitney. Apakah terdapat perbedaan rata-rata aspek bahasa siswa yang diajar dengan media kartu bergambar dengan media audiovisual dengan taraf signifikan 5%. Nah, ini hipotesisnya H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata aspek bahasa siswa yang diajar dengan media kartu bergambar dan yang diajar dengan media audiovisual. Dengan HA terdapat perbedaan rata-rata aspek bahasa siswa yang diajar dengan media kartu bergambar yang diajar dengan media audiovisual. Selanjutnya ada untuk analisis SPS-nya adalah ini. Nanti kita akan di variabel view kita masukkan nilai dan metode tadi, metode media bergambar dan metode audiovisual. Nah, ini sini. Nanti pada value ini kita akan isi dengan baris keduanya. Kemudian di baris keduanya tapi kita pilih di baris keduanya di metodenya ya teman-teman, ini. Nah, itu kita pilih value, maka nanti akan muncul tabel seperti ini. Nah, kita pilih value 1 label, kita beri kartu bergambar, kemudian enter, maka nanti akan secara otomatis dia akan berada di tabel yang lebih besar ini, tabel dialog. Nah, ini sampai value 2 untuk audiovisual. Baru nanti kita klik OK. Ini. Nih. Nah, selanjutnya ke data view kita akan masukkan data, seluruh data. Nah, ini metodenya. Nah, 111 untuk media bergambar dan 22 untuk audiovisual. Kemudian kita pilih analyze, parametric, legacy dialog, kemudian to independent sample. Nah, selanjutnya akan muncul variabel seperti ini. Maaf, saya itu akan muncul jendela seperti ini. Nah, nanti kita akan masukkan nilai ke test variable list, kemudian metode itu ke grouping variable. Setelah itu kita pilih Mann-Whitney. Ini. Mann-Whitney ini. Baru nanti kita klik define group. Nih, nanti setelah itu define group. Nah, nanti muncul seperti ini. Nih. Grup 1 untuk 1, grup 2 untuk 2. Nah, setelah itu barulah kita lanjutkan ke OK. Nanti akan muncul output seperti ini. Nih, outputnya yang kita lihat adalah yang ini. Nih. Nah, hasil analisis tadi terdapat untuk H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata aspek mahasiswa yang diajar dengan media kartu bergambar dan yang diajar dengan media audiovisual. Dan HA terdapat perbedaan rata-rata aspek bahasa siswa yang diajar dengan media audio bergambar, media kartu bergambar dan yang diajar dengan media audiovisual. Nah, berdasarkan hasil analisis di tabel dengan tingkat kepercayaan 95% dan alfa 5%, kita dapatkan asinsek tutelnya itu ada 0,070.
yang mana ini lebih besar dari signifikan tutelnya, yakni 0,025, sehingga maka H0-nya diterima. Kesimpulan, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata aspek bahasa siswa yang diajar menggunakan media kartu bergambar dengan siswa yang diajar dengan media audiovisual. Selanjutnya kita masuk uji Wilcoxon. Ini adalah untuk analisis komparatif dua sampel berkorelasi. Nah, uji Wilcoxon ini untuk menguji perbedaan nilai variabel berpasangan atau berhubungan. Dengan kelonggaran, mampu digunakan baik untuk tipe ordinal maupun scale. Tidak mensyaratkan distribusi tertentu atau distribusi normal. Dengan hasil analisis, asymptotic tutel lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Dan jika asymptotic tutelnya lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak. Ini adalah contohnya. Ada skor sebelum dan sesudah di mana rata-rata majemuk siswa telah dan sudah bermain sirkuit. Taraf signifikansi 5%, dengan hipotesisnya adalah H0 tidak ada perbedaan rata-rata kecerdasan majemuk siswa sebelum dan sesudah bermain sirkuit, dan HA terdapat perbedaan rata-rata kecerdasan majemuk siswa sebelum dan sesudah bermain sirkuit. Nah, ini kita menganalisis dengan SPSS. Ke variabel view kita masukkan nama sebelum dan sesudah. Kemudian ke data view kita masukkan data seluruhnya. Baru nanti kita pilih analyze, kemudian non parametric, legacy dialog, kita pilih relate to related sample. Nah, setelah itu akan muncul jendela seperti ini. Kita blok seluruhnya, kita pindahkan ke test pair. Nah, baru nanti kita akan pilih Wilcoxon di test site-nya, baru ke OK. Nanti akan muncul output seperti ini. Apa yang kita lihat di sini? Kita lihat ini. Nah, tadi H0 tidak ada perbedaan rata-rata kecerdasan majemuk siswa sebelum dan sesudah bermain sirkuit, dan HA terdapat perbedaan rata-rata kecerdasan majemuk siswa sebelum dan sesudah bermain sirkuit. Berdasarkan analisis yang didapatkan dengan tingkat kepercayaan 95%, alfa 5%, asymptotic didapatkan. Nah, asymptotic totalnya didapatkan 0,001, di mana ini lebih besar dari setengah alfanya. Nah, tutelnya ya, tutel alfa tutelnya 0,025, sehingga H0-nya ditolak. Maka kesimpulannya, maaf, ini lebih kecil ya. Asymptotic tutelnya 0,01, lebih kecil dari 0,0025. H0 ditolak, maka kesimpulannya adalah terdapat perbedaan rata-rata kecerdasan majemuk siswa sebelum dan sesudah bermain sirkuit dengan taraf signifikansi 5%. Nah, selanjutnya kita masuk uji terakhir, yakni uji K-independent sample t-test atau uji Pascal-Wallis. Nah, ini digunakan untuk analisis komparatif lebih dari 2 sampel. Nah, ini adalah konsep dasar. Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif yang mempunyai 3 atau lebih sampel independen bila datanya berbentuk ordinal. Pada dasarnya, uji ini itu merupakan salah satu alternatif dari uji F atau ANOVA apabila ada asumsi yang tidak terpenuhi, misalkan data tidak bertipe interval rasio atau berdistribusi datanya tidak normal. Untuk kasus terakhir ini, maka data yang semula bertipe interval atau rasio harus diubah menjadi ordinal dengan kelonggaran prasyarat, yaitu mampu digunakan data ordinal dan distribusi variabel yang diuji tidak harus normal. Dengan hasil analisis SPSS-nya itu adalah jika asymptotic tutelnya itu lebih besar dari alfa, maka H0 diterima, dan jika asymptotic tutelnya lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak. Ini adalah contoh soalnya. Ini terdapat perbedaan rata-rata. Ujilah apakah terdapat perbedaan rata-rata literasi numerasi siswa berdasarkan gaya belajarnya dengan taraf signifikan 5%. Nah, ini ada gaya belajar visual, auditori, serta kinestetik. Ya. Nah, dengan hipotesis H0 tidak ada perbedaan rata-rata literasi numerasi siswa berdasarkan gaya belajarnya. Kemudian HA terdapat perbedaan rata-rata literasi numerasi siswa berdasarkan gaya belajarnya. Nah, kita masuk ke SPSS, variabel view, kemudian pilih di kolom pertama itu kita masukkan skor, kemudian kedua itu metode.
Nah, nanti kita pilih value di kedua, yang baris kedua ya, di value. Kita berikan keterangan value 1 untuk visual, 2 untuk audio, kemudian untuk yang ketiga tuh ini static. Kemudian kita masukkan seluruh data ke data view. Baru kita masukkan klik analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog. Nih. Kemudian kita pilih K independent sample. Nah, baru nanti akan muncul tabel jendela dialog seperti ini. Masukkan skor pada kotak tes variabel. Ini nanti akan kita masukkan ke sini. Kemudian metode ke grouping variabel. Pilih type nih, ke test type-nya kita ke classical Wallis. Nah, nanti ke define rank, baru kita akan rank for grouping variable itu untuk minimum 1, maksimum itu 3, baru kita continue. Nah, lalu kita klik OK dan akan muncul outputnya seperti ini. Nah, kita akan lihat ke async site-nya. Nah, di sini tadi asumsi kita H0 tidak ada perbedaan rata-rata literasi numerasi siswa berdasarkan gaya belajarnya, dan HA terdapat perbedaan rata-rata literasi numerasi siswa berdasarkan gaya belajarnya. Berdasarkan hasil analisis di tabel ini, kita dapatkan dengan tingkat kepercayaan 95%, alfa 5%, async site-nya kita dapatkan 0,022, maka ini lebih besar dari alfa, yakni 0,05, karena ini async site saja bukan tutel, maka HO ditolak. Dengan kesimpulan adalah terdapat perbedaan literasi numerasi siswa berdasarkan gaya belajarnya. Time